Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukuranillah mabak. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda, selamat datang daripada channel Inhat Iqra wa Abah. Insyaallah kita akan lanjutkan belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra wa Abah. Tentunya teman-teman, ini pemula, ini sangat cocok bagi pemula, bagi teman-teman yang lansia ataupun yang baru mengenal huruf-huruf hijaiyah, supaya bacaannya bukan hanya sekedar baca Al-Quran dengan asal-asalan saja, tapi dengan tentunya kaidah yang benar, hukum bacaan yang benar, begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan video sebelumnya. Kita sudah bahas ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya, Quran surah Al-Kafirun, yaitu ayat keempat. Baik, kita mulai dari ta'awudz. Perhatikan ayah bunda bibir saya, ta'awudz yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, bagus. Jadi huruf bibir kita kalau doma itu harus dimunyungkan ya, harus dimoncongkan. A'u. Tapi awas ketika a juga mulutnya dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu ya bunda ya. Baik, kita lanjutkan. Ada di sini 4A, 4B, 4C dan 4D. Kalau 4A di sini adalah mushaf, tulisan mushaf pada umumnya ya, tulisannya. Adapun di 4B, 4C ini juga sama mushaf pada umumnya, tapi dihadirkan warna, dihadirkan hukum bacaan metode Iqra wa Abah. Nah, kalau di 4B kelihatan ya. Dan di 4C ini adalah cara bacanya. Oke, kita pelan-pelan ayah bunda ya. Wala ana. Nah, di sini wala panjang. Panjang berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Why? Kenapa? Karena di sini ada alif ya. Nih, kelihatan ada alisnya ya. Berjumpa dengan hamzah sehingga dibaca panjang. Nah, kalau di mushaf tulisan pada umumnya, di sini tidak ada warna, hanya hitam saja. Sehingga teman-teman di sini kadang banyak, bukan kadang lagi, banyak yang keliru ya, dibaca panjang ini tapi tidak dibaca panjang ya. Nah, jadi seperti itu ayah bunda ya. Ini panjang 4 atau 5 harokat, sehingga di sini diberikan warna pink ya, pink cerah ya, pink muda ya. Bisa dilihat di sini mat 4 atau 5 harokat. Why? Kenapa diberikan warna? Supaya lebih mudah, lebih nampak teman-teman ini dibaca. Wala, seperti itu. Wala ana. Nah, di sini perhatikan, ini yang jarang sekali ya. Kalau di sini ana, nah di sini tidak dibaca ayah bunda ya. Hamzahnya di sini tidak dibaca, bukan hamzah, maaf. Alifnya tidak dibaca, sehingga dia tidak perlu dipanjangkan. Kenapa? Why? Karena di sini ada lingkaran kecil, bulat kecil. Nah, ini namanya sifar, namanya ayah bunda ya. Kalau kita biasa menyebutkan namanya ini sifar. Ini artinya dia tidak dibaca, sehingga anaknya ini jangan panjang. Anak tidak, tapi anak pendek saja. Ini bakal sering berjumpa di Quran, di surah-surah yang lainnya, maaf. Nah, begitu ya bunda ya. Sehingga untuk teman-teman pemula, kalau melihat di mushaf tulisan pada umumnya keliru banget ya, karena dia tidak tahu ini itu apa artinya. Sehingga di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna kelabu. Nah ya, warna kelabu apa? Huruf tak dilafalkan. Ini warna kelabu ya, abu-abu. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak salah lagi dan lebih nampak, begitu ayah bunda ya. Wala ana. Nah, begitu. Ana pendek. Ana abidum. Nah, kemudian a panjang 2 harokat. Kenapa ada alif? Ya, di sini juga ada alif tapi tidak ada warna ya. Nah, why? Kenapa? Karena supaya lebih nampak teman-teman, di sini diberikan warna biru tua, panjang 2 harokat. Abidum. Nah, perhatikan di sini ya bunda. Bidum, huruf dal ini dia berharokat
berharokat depan, bergaris depan ya, dhammah tain ya. Dia jumpa dengan huruf mim yang bertasydid. Makanya di sini diberikan anak panah ya, alat bantu visual. Dia masuk ke huruf mim, bukan abidun, bukan menjadi dun. Dia masuk ke huruf mim ya, sehingga diberikan warna apa nih? Warna kelabu nih ya, harokatnya nih ya. Dun, harokat satunya diberikan warna kelabu. Kenapa? Karena dia masuk ke huruf mim yang bertasydid. Ya, dia berwarna merah dan dia double di anak panahnya. Berarti dia idgham ya, idgham ayah bunda ya, sehingga dia juga 2 harokat ya. Makanya ini durasinya 2 harokat, diberikan tanda anak panah. Baik ayah bunda ya, maka di sini cara bacanya abidum, masuk huruf mim dan ditahan 2 harokat. Nah kalau di metode bukan metode ya, kalau di tulisan mushaf pada umumnya ini tidak ada tanda hukum bacaan lain, hanya sekedar dhammah tain dan huruf mim bertasydid. Maka banyak yang keliru baca di sini abidun ma, salah banget ya. Ya, jadi jangan seperti itu. Nah, sehingga di sini di metode iqra'i abah, wai diberikan warna merah, wai ada anak panah seperti ini karena tidak lain supaya mempermudah teman-teman supaya benar bacaannya dan lebih nampak cara baca yang benar, begitu ya bunda ya. Abidum ma'abattum. Nah, kemudian ma di sini juga panjang 2 harokat karena perhatikan di sini ada alif. Ya, terkadang orang itu terkecoh ya, terkecoh itu lupa kalau di sini panjang 2 harokat. Ma'abattum, ma ini panjang ya. Nah, sehingga di metode iqra'i abah dihadirkan warna juga, ini warna apa? Warna biru tua, mat 2 harokat ayah bunda ya. Jadi supaya lebih nampak lagi, ini panjang 2 harokat. Kemudian abat. Nah, kemudian abatum di sini ayah bunda bisa melihat kalau di sini ada huruf dal dan di sini ada huruf ta yang bertasydid. Nah, kalau di tulisan mushaf pada umumnya nih seperti ini nih, bingung. Teman-teman yang baca Al-Qur'an pemula bingung cara bacanya gimana? Karena di sini ada ta yang bertasydid dan terus di sini ada huruf dal. Nah, makanya di metode iqra'i abah ini dihadirkan hukum bacaan. Yang pertama di sini huruf dalnya dia berwarna kelabu. Warna kelabu itu apa? Huruf tak dilafalkan. Berarti huruf dalnya seolah-olah tidak dibaca. Ba masuk ke huruf ta. Perhatikan ada anak panah masuk ke huruf ta. Maka langsung abad langsung ke huruf ta ya. Abad langsung ke huruf ta. Sehingga di sini juga diberikan warna kuning ya, warna kuning ya, kuning tua ya kalau di bahasa Indonesia ini kuning tua, spesial idgham. Abattum, jadi huruf dalnya seolah-olah hilang ya. Tapi kalau di kalau di mushaf, tulisan mushaf pada umumnya tidak ada hukum bacaan lain, makanya banyak yang salah di sini ya. Kalau di Quran surah Al-Kafirun insya Allah nggak salah ya, karena sering kita baca. Tapi kalau di tulisan Quran surah lainnya ya, itu bakal banyak yang salah karena keliru. Makanya di mushaf di metode iqra'i abah ini ya, itu hadirkan warna supaya untuk memudah teman-teman seperti itu. Wala ana abidum ma'abattum. Coba kita baca di 4D ya. Perhatikan di sini ada anak panah berwarna merah dan double. Artinya dia idgham dan dia dan dia berdurasi 2 harokat. Wala ana abidum ma'abattum, begitu. Nah, dan juga di sini di ejaannya di sini huruf nunnya, nah huruf nunnya pendek, tidak ada alif ya. Tidak ada alif, tidak boleh panjang. Kenapa? Karena di sini perhatikan. Di sini karena ada sifar dan ada diberikan warna kelabu. Itulah kalau di metode iqra'i abah diberikan cara bacaan yang lebih tepat. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-3. Ini sama seperti di video berikutnya ya. Ini ayat 5. Baik. Wala panjang 4 harokat atau
5 harokat karena dia alif ya berjumpa dengan hamzah. Wala panjang, antum ya nun mati bertemu huruf ta ikhfa sehingga di sini diberikan warna oranye. Kalau di mushaf pada umumnya ini tidak ada ya, tidak ada hukum bacaan seperti berwarna pink, dia berwarna hitam saja, kolornya hitam saja. Tapi kalau di mushaf mushaf lagi saya ini sama semuanya mushaf ya, sama semuanya mushaf Madinah, tapi diberikan hukum bacaan metode Iqra wa Abah. Di sini diberikan warna oranye dan di sini ada anak panah double, dan ini kita sudah bahas pada video sebelumnya ya. Karena ini sama ayat 5 ini sama seperti ayat ketiga ya. Antum ditahan, wala antum abiduna panjang 2 harokat, panjang. Kenapa? Karena di sini ada alif, di sini ada waw. Kalau di mushaf pada umumnya perhatikan tidak ada hukum bacaan lain ya, nih hanya alif hanya waw. Tapi kalau di mushaf di tulisan Iqra wa Abah ada warna biru tua, supaya apa? Supaya lebih nampak, lebih mudah. Kalau di sini panjang 2 harokat, abiduna ma panjang lagi. Kenapa panjang? Karena ada alif jumpa dengan hamzah. Why? Karena dia harus panjang ya. Kalau jumpa alif seperti ini, hamzah seperti ini, maka panjang 4 atau 5 harokat sehingga diberikan warna pink nih, mat 4 atau 5 harokat nih warna pink ya. A'bude huruf dalnya pantulkan karena huruf dal dia berhukuman qalqalah sehingga di sini diberikan warna hijau ayah bunda ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman. Kalau di mushaf pada umumnya tidak ada, tapi kalau di sini ada ya supaya untuk mempermudah teman-teman. Wala antum abiduna ma a'budu. Perhatikan di sini di 5D ini cara baca untuk mengeja. Wala antum. Nah, di sini ada garis ya, ada garis, ada anak panah lurus dan dia double. Ini sudah saya bahas pada video ayat yang 3 ya. Antum disamarkan, antum abiduna ma a'budu. Ayat terakhir di 6A, 6B, 6C, lakum dinukum, di panjang 2 harokat, dinukum. Kenapa? Karena di sini ada huruf ya. Kalau di mushaf tulisan pada umumnya tidak ada bacaan atau tidak ada hukum bacaan lain, hanya sekedar huruf ya. Tapi kalau di tulisan metode Iqra wa Abah dihadirkan warna biru tua supaya lebih nampak. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian di sini juga sama panjang 6 harokat, maaf 2, 4 atau 6 harokat. Di sini kenapa dipanjangkan seperti itu? Karena di sini ada huruf ya yang sukun dan ada nun yang sukun lagi. Nah, karena di akhir ayat sama-sama sukun sehingga dipanjangkan 4, 5 atau 6 harokat. Begitu ayah bunda ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau di tulisan mushaf pada umumnya tidak ada hukum bacaan lain ya, hanya sekedar warna kolor hitam saja. Tapi kalau di sini dihadirkan warna nih supaya mempermudah teman-teman. Seperti itu ayah bunda ya. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat ya. Dan metode Iqra wa Abah ini sangat cocok sekali bagi teman-teman pemula. Kalau untuk Quran surah Al-Kafirun mungkin udah hafal beberapa teman-teman ya, karena sering didengar begitu ya. Tapi kalau di tulisan Quran yang surah-surah yang asing bagi kita itu sulit bagi pemula. Makanya metode Iqra wa Abah ini untuk mempermudah teman-teman cara bacaan yang benar, tepat dengan hukum bacaan yang benar. Baik, semoga bermanfaat. Hadza wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.